Jeng, kamu tau gak sih transisi kepemimpinan itu apa? Nggak tahu. Apa tuh? Gimana kalau kita tanya sama Daun? Enggak, Ding. Kita tanya sama aduh, ada nyamuk. Kita tanya sama orang-orang yang sekiranya ngerti. Kayak contohnya siapa aja? Mungkin kayak anggota DPRD, Boleh. dosen-dosen dari departemen kita. Bagus tuh. Mungkin butuh satu lagi mungkin. Siapa ya kira-kira? Mungkin yang lebih dekat sama kita ya, kayak mahasiswa dari departemen kita tapi kakak tingkat. Dari angkatan atas. Iya, Oh, dari bagus tuh banyak karena mereka pengetahuannya. lebih belajar duluan daripada kita. Bener. Kita langsung cari mereka. Ayo kita tanya. Ayo. Selamat datang di Tanya Politik bersama Jagat. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, dan sangat relevan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu transisi kepemimpinan nasional di Indonesia. Di momen pergantian pemimpin ini, berbagai aspek kita bisa terpengaruh dari mulai segi ekonomi, politik, hingga kesejahteraan sosial, Bu. Nah, transisi kepemimpinan bukan hanya sekedar pergantian posisi, namun tentang perubahan visi, kebijakan, dan arah tentang yang akan diambil kita itu kemana ke depannya gitu kan. Nah, saya di sini bersama Ibu Tri Mulia yang akan mengupas lebih dalam tentang apa saja yang terjadi selama transisi kepemimpinan ini, berbagai tantangan dihadapi, dan bagaimana kita sebagai masyarakat itu dapat terlibat dan memahami proses ini. Langsung saja kita ke topiknya ya, Bu. Oke. Sebelumnya nih, Bu, saya kan pernah baca-baca tentang background Ibu sedikit nih. Itu kalau nggak salah Ibu bukan dari background politik ya, Bu? Iya, saya dari ibu rumah tangga. Oh gitu. Iya, Dari Politeknik gitu juga ya? iya Dulu? di Politeknik Negeri Jember. Oh gitu. Nah, saya sebenarnya sedikit penasaran nih, Bu. Apa yang membuat Ibu atau kok bisa gitu dari Politeknik bisa terjun ke dunia politik gitu? Ya, kalau yang pertama pada kesempatan ya. Kemudian yang kedua, karena wilayah saya khususnya di daerah Prambanan ini, dia adalah wilayah yang data kemiskinannya tinggi. Tapi kalau Ibu sendiri itu sudah berapa lama Bu tinggal di Jogja? Saya udah 10 tahun 10 di tahun. Jogja. Dan itu di daerah Prambanan dari Iya, awal. di Prambanan. Gitu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, kalau tentang kita kan kemarin sudah ada pergantian presiden ya, dan belum lama ini akan ada pilkada juga. Nah, kalau menurut Ibu itu transisi kepemimpinan itu seperti apa? Transisi kepemimpinan ya tentunya dia ada perubahan kepemimpinan dari yang lama ke kepemimpinan yang baru, dan tentunya itu juga mencakup wewenang, tanggung jawab, visi misi, dan program kerja nanti ke depannya, seperti itu. Bagaimana Ibu melihat kayak peran pemerintah itu daerah dalam mendukung transisi kepemimpinan ini? Jadi kayak apakah ada langkah khusus yang diambil atau bagaimana gitu dalam mengambil proses ini gitu biar berjalan lancar? Ya, tentunya kalau pemerintah daerah itu selalu mengikuti apa yang menjadi isu atau permasalahan yang ada di nasional, sehingga kita dari pemerintah daerah tentunya juga mengikuti ritme atau program-program dari pemerintah pusat yang nantinya akan kita adopsi di pemerintah daerah, walaupun di pemerintah daerah juga tentunya ada permasalahan lokal yang perlu kita atasi, seperti itu. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri kayak misal ada nggak sih Bu kayak permasalahan kan pasti selalu muncul kan Bu, tapi juga kita terutama Ibu sebagai perwakilan juga kan pasti harus memiliki solusi ya dari setiap permasalahan yang ada. Ada nggak sih Bu permasalahan yang sebenarnya ini tuh udah berangsur lama tapi belum ada solusinya gitu, ada nggak sih Bu? Kalau masalah klasik, pertama kalau isu nasional saat ini penanganan stunting ya. Jadi ini menjadi salah satu isu nasional yang kemarin juga ini menjadi konsentrasi dari kepemimpinan atau pemerintahan presiden yang sebelumnya.
Ini pun juga kita adopsi di pemerintah daerah. Kita juga menyesuaikan program yang ada di pusat, sehingga di kabupaten pun atau di daerah kita juga memunculkan program kegiatan ini untuk bisa melakukan percepatan permasalahan yang ada di pusat seperti itu. Kemudian selain itu, sebagai ketugasan kami di kabupaten, tentunya di DPRD Kabupaten Sleman ini pun ketugasan DPRD ini kan ada 3. Ini ada penganggaran atau budgeting, kemudian ada pengawasan, controlling, kemudian ada legislasi atau pembuatan peraturan daerah. Tentunya ini juga kita sesuaikan dengan apa yang menjadi program nasional kita. Gitu. Oke. Kalau menurut Ibu Tri Mulia sendiri, sejauh mana kebijakan pemerintah itu biasanya berdampak langsung pada kebijakan daerah, terutama di Sleman ya Ibu ya, gitu. Apakah pergantian kepemimpinan itu seringkali mempengaruhi arah kebijakan daerah juga, kayak dari Ibu tadi bilang dari pusat ke daerah gitu kan? Kalau mungkin secara langsung enggak, karena mungkin ini sudah menjadi agenda rutin ya kalau dari pemerintah pusat ke daerah. Walaupun dia berganti kepemimpinan, tentunya juga ada permasalahan-permasalahan lama ini yang belum selesai, kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan yang baru. Saya kira ketika semuanya atau satu pemimpin negara ini menyadari akan permasalahan yang ada di masyarakatnya, tentunya juga akan mengakomodir semua permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah mereka. Dan tadi saya sampaikan, ini nantinya tentu akan diadopsi di pemerintah daerah. Dan berpengaruh secara langsung atau tidak, tentunya juga berpengaruh karena nanti terkait dengan kebijakan anggaran yang akan diberikan pemerintah pusat ke daerah. Apalagi kita melihat kalau daerah istimewa Yogyakarta ini berbeda dengan daerah yang lainnya, karena hanya satu-satunya wilayah atau provinsi yang mempunyai dana keistimewaan untuk kegiatan di wilayah provinsi itu sendiri. Jadi tentunya ini sangat berpengaruh baik itu di anggaran maupun di kebijakan. Oke, tadi Ibu sempat mention kalau misalnya ada permasalahan di pemerintahan sebelumnya gitu kan. Nah, kalau dari yang sudah-sudah itu, apakah misal ada pergantian pemerintahan gini, terus ada permasalahan yang belum selesai, itu biasanya apakah akan fokus pada masalah yang belum selesai itu atau ke masalah yang cenderung baru di pemerintahan itu, Bu? Kalau permasalahan mungkin bisa diambil dengan skala prioritas. Ada yang permasalahan itu harus segera diselesaikan, atau ini bisa diselesaikan dengan jalan atau dengan waktu tertentu. Tentunya ini akan menjadi skala prioritas di pemerintah pusat. Tentunya mana ini yang menjadi permasalahan yang urgent yang harus segera ditangani. Kalau melihat kepemimpinan yang baru saat ini dengan masa transisi dari khususnya presiden ya, dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena mungkin beliaunya juga sudah selalu melakukan komunikasi. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian Pak Prabowo ini menjadi menteri Pertahanan Nasional, tentunya juga ada satu komunikasi yang dibangun, dan ini juga mestinya Pak Prabowo ini juga sudah mengetahui permasalahan-permasalahan di masa pemerintahan Pak Jokowi, yang tentunya saat ini juga menjadi semboyan Pak Prabowo atau presiden terpilih yang baru, bahwa pemerintah yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo ini adalah pemerintah berkelanjutan, sehingga tentunya permasalahan ini juga akan segera diselesaikan dengan dibantu dengan kabinet kementerian yang baru seperti itu. Gitu. Kalau menurut Ibu sendiri tentang pemerintahan yang baru itu, kabinetnya bisa dibilang agak gemuk ya, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri gimana itu, Bu? Apakah ada dampaknya gitu dari pemerintahan daerah? Saya kira tentunya sebagai kepala negara atau pemimpin Indonesia saat ini, Pak Prabowo atau presiden kita saat ini mempunyai pertimbangan yang khusus. Mengapa kabinet merah putih ya, kabinet merah putih yang dibentuk saat ini dianggap adalah kabinet yang gemuk? Saya rasa ini salah satu upaya atau strategi juga dari
presiden terpilih yang baru untuk bisa lebih cepat untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira dengan adanya keterlibatan kementerian atau posisi yang banyak, harapannya dengan orang-orang terpilih ini bisa segera atau dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, berarti kalau orang sering bilang kabinet gemuk itu nggak selalu buruk ya, Bu? Ya. Karena ada juga di balik itu kayak bisa lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, terima kasih, Bu. Kalau untuk harapan Ibu sendiri nih tentang pemimpin yang baru gitu, dalam hal hubungan dengan pemerintah pusat dan daerah gitu, Bu, apakah ada aspek tertentu yang biasanya harus diperhatikan gitu, Bu? Aspek tertentu yang perlu diperhatikan yang utama adalah komunikasi tentunya. Jadi kalau secara legislasi atau secara legislatif, kita ini sebagai mitra dari pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya di pemerintah pusat seperti presiden, itu dia bermitra dengan DPR RI, kemudian ada MPR. Kemudian kalau di daerah ini adalah DPRD provinsi yang bermitra dengan kepala daerah yang ada di wilayahnya, misalnya gubernur, kemudian ya kepala daerah yang ada di wilayah provinsi. Kemudian saya sendiri juga di DPRD kabupaten ini tentunya sebagai mitra dari atau rekan dari kepala daerah atau bupati. Nah, harapannya satu komunikasi ini nantinya bisa kita bangun, tentunya adanya legislatif itu kan tahapannya mulai dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI. Itu tentunya kita berharap nantinya akan terjadi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sehingga nantinya komunikasi atau permasalahan yang ada di daerah ini nantinya juga bisa tersampaikan sampai ke pusat dengan perwakilan mereka masing-masing yang ada di wilayah. Tentunya di DPR RI kan banyak nih ya, tidak hanya dari Jogja tapi dari seluruh Indonesia mereka punya perwakilan, dan memang jalur politis ini saya menganggap adalah jalur yang paling cepat untuk kita bisa mengakses anggaran, juga untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Kenapa jalur politis itu jadi jalur yang paling cepat ya? Ya karena gini, kalau misal kita ikut dalam sistem di pemerintahan, kita sebagai legislasi, kemudian bupati ini sebagai eksekutif, ini kita kan ketugasan kita tadi kan kita bisa menganggarkan fungsinya ya, fungsi DPRD ini fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah. Tentunya dengan kebijakan yang kita miliki kita bisa memberikan atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu nyantol ke anggaran untuk program kegiatan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Misalnya kemiskinan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membantu menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan kita yang ada di DPRD, tentunya dengan kita bisa, kalau di DPRD ini ada kegiatan pokir ya, atau pokok-pokok pikiran anggota dewan. Di situ masyarakat bisa mengakses anggaran digunakan untuk entah itu pelatihan atau peningkatan kapasitas di kelompok-kelompok wilayah. Ini salah satu upaya untuk mempercepat penyelesaian masalah, salah satunya tadi kemiskinan. Seperti itu. Jadi kita punya kebijakan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain gitu. Kita bisa mengambil kebijakan nih, aturan juga kita bisa membuat nih, anggaran juga kita punya. Nah ini kalau kita nggak masuk di ranah politik, tentunya ini juga nggak bisa diakses kan. Seperti itu. Jadi jalur politik saya kira ini jalur yang paling cepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah, karena saya sebagai keterwakilan tentunya itu juga ada pembagian dari satu wilayah, ini dibagi menjadi berapa perwakilan yang ada di wilayah tersebut. Nah dari anggaran-anggaran ini harapannya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah kita. Tadi kan Ibu bilang tentang komunikasi ya Bu, tentang antara pemerintah daerah dengan pusat dengan daerah.
Nah, apakah dulu pernah ada kejadian mungkin Bu kayak miskomunikasi atau komunikasi yang kurang gitu Bu, sehingga ada kebijakan yang tidak berjalan dengan Tersampaikan. lancar gitu? Ya, tentunya kalau saya sendiri pernah ya. Jadi ketika kita punya wakil di DPR RI misalnya, dan dia tidak melakukan komunikasi maupun kolaborasi yang ada di daerah, tentunya ini akan menghambat. Jadi istilahnya rantai penyelesaian masalahnya hanya sampai di daerah aja nih, nggak bisa sampai ke pusat. Oke, mungkin itu dulu Bu untuk saat ini. Oke, Terima kasih untuk waktunya Bu. sama-sama. Mungkin dengan kami yang mewawancarai Ibu atau kita tanya-tanya diskusi sedikit tentang hal ini, harapannya kami sebagai mahasiswa khususnya itu dapat kan kita ini sebagai mahasiswa itu kan jadi istilahnya kayak wakil rakyat gitu Bu. Iya. Karena nggak semua orang itu bisa menempuh pendidikan tinggi, jadi kita bisa kalau istilahnya itu kayak berbagi ilmu Iya. dengan rakyat yang mungkin kesempatannya lebih kecil daripada kami gitu Bu. Nah, mungkin dengan ini harapan kita itu dapat tentang transisi kepemimpinan ini tidak selalu itu muluk-muluk hal yang buruk, atau kan Iya. ada stigma yang kayak setiap pergantian kepemimpinan itu kenapa kebijakannya harus diulang lagi dari awal gitu kan Bu. Ada mungkin beberapa pihak yang merasa kenapa sesuatu yang sudah ada itu harus diganti dengan sesuatu yang baru, dan itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu Bu. Nah, harapannya kami dapat dengan rawuh ke Ibu itu kita dapat sedikit berdiskusi lah Bu dengan Ibu, yang notabene-nya itu juga perwakilan dari daerah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama.